3 hari setelah penetapan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, penjagaan di depan markas Korps Brimob Polri di Kelapa II, Depok, Jawa Barat terus diperketat. Kendaraan taktis, barakuda, dan motor perintis disiagakan di depan pintu masuk gedung utama Makobrimob. Keluarga dan kuasa hukum yang hendak berkunjung ke rutan Makobrimob harus menunjukkan surat izin dari tim khusus atau Bareskrim Polri. Irjen Verdi Sambo dan 2 orang perwira tinggi Polri ditempatkan di ruang khusus Makobrimob. Apa perkembangan terkini pemeriksaan Irjen Verdi Sambo? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Yasin Idris di Makobrimob Kelapa II, Depok, dan juga Rizky Darmansyah di kantor Komnas HAM Jakarta. Kita ke Komnas HAM terlebih dahulu. Rizky, bagaimana agenda Komnas HAM hari ini yang informasinya akan melakukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo? Ya, Ken Ana dan juga pemirsa, sedianya Irjen Verdi Sambo ini diperiksa pada pukul 2 siang oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Namun Komnas HAM Republik Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi baik dari penyidik maupun juga tim sus apakah pemeriksaan ini bisa dilakukan dan sesuai dengan agenda. Lokasi pemeriksaan pun hingga saat ini masih menjadi tanda tanya apakah ini akan dilakukan di kantor Komnas HAM Republik Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat atau akan dilakukan di Makobrimob Kelapa II, Depok, tempat saat ini Irjen Verdi Sambo berada. Komunikasi terakhir yang dilakukan antara Komnas HAM Republik Indonesia ini mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo saat ini masih dalam pendalaman dan juga sedang diperiksa secara intensif oleh penyidik maupun juga tim sus, dan Komnas HAM Republik Indonesia ini tentunya akan menunggu seperti apa kesediaan dan juga apakah nantinya ini pemeriksaan ataupun permintaan keterangan tadi disampaikan bisa dilakukan pada hari ini, dan lokasinya tentunya akan menyesuaikan apakah yang bisa dilakukan di Komnas HAM RI. Kalau tidak bisa, nantinya pihak dari Komnas HAM RI akan mengikuti jika memang akan dilakukan di Makobrimob Kelapa II, Depok. Tadi kami sempat bertanya kira-kira ini apa saja materi yang akan diperiksa ataupun poin-poin apa saja yang akan ditanyakan, yang dimintai dari Irjen Verdi Sambo oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Tadi dikatakan ini tentunya semuanya yang berkaitan dengan kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ini mulai dari temuan-temuan Komnas HAM Republik Indonesia sendiri dan juga keterangan-keterangan, temuan-temuan dari Dokes, kemudian temuan yang diperoleh oleh Komnas HAM di Jambi, temuan-temuan dan juga hasil permintaan keterangan dari tim siber dan juga hasil dari pendalaman balistik yang kemarin kita tahu sudah dilakukan oleh tim dari Komnas HAM Republik Indonesia pada tim Lab4 yang kemarin sudah datang membawa sejumlah barang dan juga alat bukti. Kita tahu kemarin ini membawa ada 5 DVR, data video recorder yang dibawa beserta 1 data telepon genggam, dan kemarin juga telah didalami hasil-hasil mengenai balistik, mengenai ini terkait peluru maupun juga senjata yang digunakan dalam aksi tersebut, dan juga residu ini yang akan mengetahui nanti seperti apa, di mana lokasi penembakan dan siapa pelaku penembakan dan juga korban penembakan yang terjadi dalam aksi penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, ini yang dikatakan oleh Komnas HAM Republik Indonesia beberapa waktu lalu, bahwa bukti-bukti yang ada, pendalaman-pendalaman yang dilakukan, permintaan keterangan yang dilakukan ini semakin membuat kasus ini terang, kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan berdasarkan semua ini, temuan-temuan ini, Komnas HAM Republik Indonesia menemukan adanya indikasi obstruction of justice ataupun pengaburan fakta dalam kejadian ini, karena kita tahu Komnas HAM Republik Indonesia pada intinya tujuannya adalah menjunjung tinggi fair trial yang nantinya akan menciptakan akses to justice begitu, sehingga perlakuan terhadap baik korban maupun juga tersangka ini sama. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai adanya indikasi obstruction of justice, kita langsung saja dengarkan keterangan dari Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Khairul Anam. Sebenarnya hari ini kami jadwalkan untuk permintaan keterangan Irjen Sambo nanti siang jam 2. Namun sampai pagi ini kami belum mendapatkan kabar apakah agenda tersebut bisa dilaksanakan ataukah tidak. Ini persis sebenarnya seperti beberapa waktu yang lalu,
Nah, salah satu komunikasi beberapa waktu yang lalu ketika itu juga diundur, itu adalah memang teman-teman penyidik kepolisian sedang melakukan pendalaman. Nah, kalau memang itu argumentasi sedang melakukan pendalaman dan lain sebagainya, ya kami pasti akan hormati karena itu adalah bagian dari proses hukum. Pertanyaannya begini, apakah obstruction of justice itu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia? Pasti bagian dari pelanggaran hak asasi manusia kalau kami temukan. Nah, kalau pertanyaannya apakah proses saat ini ya ditemukan indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice, indikasinya sangat kuat. Ya, pemirsa, selain rencana pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri yang saat ini sudah sebagai tersangka, Komnas HAM Republik Indonesia juga berencana mengagendakan permintaan keterangan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati besok hari Jumat, namun hingga saat ini juga belum mendapatkan kepastian ataupun konfirmasi, namun telah melakukan koordinasi dengan tim kuasa hukum dan juga psikolog dari Putri Chandrawati. Kita akan tunggu nanti sebenarnya seperti apa kepastian dari pemeriksaan Irjen Verdi Sambo pada hari ini. Pada intinya koordinasi telah dilakukan. Saat ini tengah menunggu konfirmasi kepastian apakah pemeriksaan bisa dilakukan. Tapi kalau memang ini pemeriksaan tidak jadi dilakukan hari ini, tadi Komnas HAM Republik Indonesia memastikan akan melakukan penjadwalan ulang. Sementara itu dapat kami kabarkan dari Komnas HAM Republik Indonesia. Kita kembali kepada Anda di studio, Ken. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan dari kantor Komnas HAM. Bagaimana di Makobrimob? Yasin, sudahkah ada informasi juga mengenai agenda pemeriksaan Verdi Sambo yang akan dilakukan oleh Komnas HAM? Apakah akan berlangsung di Komnas HAM ataupun juga di Makobrimob? Ya, sampai dengan saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi tersebut dikarenakan kalau untuk perizinan apakah ini nanti Irjen Pol Verdi Sambo keluar dari sini atau tetap diperiksa di sini harus menunggu dari tim khusus ataupun dari Bareskrim. Begitupun dengan akses untuk baik itu keluarga, kuasa hukum ini pun untuk masuk ke sini juga harus mendapatkan izin secara tertulis melalui surat dari Bareskrim ataupun tim khusus. Nah, jadi agak sulit memang untuk mengakses apabila tersangka ditahan di sini. Seperti kita ketahui, selain Verdi Sambo juga ada 2 perwira tinggi lagi yang ditahan di sini. Sementara untuk aktivitas sampai dengan siang hari ini masih berjalan dengan normal, tetap dalam penjagaan. Di belakang saya terdapat sekitar ada 4 petugas dengan full guard ataupun pakaian perlengkapan lengkap, mulai dari helm anti peluru, kemudian ada rompi anti peluru, juga menggunakan senjata laras panjang yang tetap bersiaga di gerbang utama Makobrimob ini. Terdapat juga 1 mobil taktis Barakuda dan juga ada sekitar 10 motor trail yang sudah disiapkan. Tadi sempat menanyakan apa fungsinya untuk penjagaan seperti ini. Ini dikhawatirkan apabila ada tersangka yang memang saat ini kasusnya sedang berjalan, khawatir jikalau ada hal-hal yang tidak diharapkan seperti pemberontakan ataupun hal-hal yang lainnya, makanya ini disiagakan oleh Makobrimob yang ada di sini. Nah, yang kami pantau juga sejak pagi tadi untuk akses masuk memang sangat lebih teliti dibanding hari-hari biasanya. Sebab setiap mobil yang masuk ini ditanya keperluannya apa, ingin bertemu dengan siapa. Kemudian untuk mobil-mobil yang dengan plat khusus yang sudah biasa ini memang langsung diizinkan untuk masuk ke sini. Kemudian dari total 57 personil, kita ketahui 31-nya sudah ditetapkan melanggar kode etik dan 11 diantaranya ini sudah ditempatkan di rumah tahanan khusus seperti itu ataupun di tempat khusus. Nah, 3 diantaranya adalah Irjen Pol Verdi Sambo yang ada di sini, kemudian ada Bribka Riki Rizal dan juga KM alias KM, salah satu yang ditahan sebelum ditetapkan sebelum Verdi Sambo sebagai tersangka. Sementara untuk saat ini untuk Barada Richard Eliezer masih ditahan di rutan Bareskrim untuk terus diminta keterangan secara intens. Di sini pun kami tadi mendapat informasi untuk penyelidikan masih dilakukan secara intens juga dikarenakan memang menjadi salah satu kunci juga untuk mengungkap masalah ini. Nah, yang pastinya yang dinanti-nanti oleh masyarakat adalah bagaimana motif ini bisa terungkap, kemudian kapan istri dari Irjen Pol Verdi Sambo ini, Putri Chandrawati, dapat diperiksa dikarenakan kalau kita ingat pada saat Kapolri mengumumkan 4 tersangka ini semuanya berada di tempat kejadian perkara, namun untuk Putri Chandrawati yang juga berada di
tempat kejadian perkara tidak diangkat ataupun statusnya tidak naik menjadi tersangka tapi masih menjadi saksi. Tentunya ini juga yang dinanti-nanti oleh masyarakat, apa alasannya Kapolri tidak menetapkan Putri Chandrawati ini sebagai tersangka juga dalam kasus ini. Sementara itu Ken, Alfat. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Yasin Idris dari Makobrimob, sebelumnya Rizky Darmansyah dari Komnas HAM.